Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah dipertemukan oleh Allah melalui dakwah kuliah kita, melalui recording yang diprakarsai oleh apa ini namanya? Islamic Event. Semoga pertemuan kita ini dapat kita isi dengan ilmu, iman dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus yang kita semua sedia maklum, kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh barakah, bulan yang istimewa, bulan yang menjadi impian, bulan yang menjadi idaman bagi setiap muslim dan muslimah. Manakala kita berbicara masalah Ramadan, tentunya kita mengikuti konsep Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Inilah dasar hukum bagi kita umat Islam yang wajib berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Tentu sekali perintah Allah Subhanahu wa taala ini mengandungi hikmah, mengandungi kebaikan demi kebaikan untuk kita sebagai umat Muhammad yang mengamalkan perintah Allah tersebut. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah, sebelum kita membicarakan Ramadan dengan lebih jauh, mari terlebih dahulu kita ikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Ramadan itu sendiri. Yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Kamu, kata Rasulullah, telah didatangi oleh bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan Ramadan telah bulan yang penuh barakah, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Justru iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan ini, yakni bulan Ramadan tersebut, segala pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Seluruh pintu-pintu neraka itu telah dikunci oleh Allah. Wa taghullu fihi syayatin. Hatakan setan-setan juga dibelenggu oleh Allah. Selanjutnya fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bahwa sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu sendiri ada satu malam yang mana ia lebih baik daripada 1000 bulan. Justru man hurima khairaha faqad hurima. Sesiapa yang dihalangi daripada kebaikannya, maka sungguh terhalanglah dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para pendengar sekalian, melalui hadis Nabi SAW tersebut memberitahukan kepada kita tentang keagungan demi keagungan Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melalui sabdanya tadi bertujuan apa? Bertujuan mengingatkan kepada kita sebagai umat. Mengenai apa? Mengenai keistimewaan-keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan tersebut. Kenapa Nabi mengingatkan hal ini?
tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa masih banyak lagi di kalangan umatnya yang beranggapan bahwa bulan Ramadan sama seperti bulan lainnya. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang sungguh dan amat istimewa. Kemudian pada masa yang sama, tahunya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan Ramadan puasa, asalkan puasa Ramadan. Seakan-akan seolah-olah ianya merupakan satu tradisi atau disebut dengan satu ritual. Inilah yang perlu kita perkatakan melalui ceramah kita ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami tentang keagungan Ramadan, kemudian kita bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, untuk kita jadikan pegangan dalam hidup kita, untuk kita jadikan amal kita semasa kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, demi sesungguhnya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Bahkan ia satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Para jemaah sekalian, para hadirin sekalian, manakala Allah menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran, maka sesuatu itu menunjukkan kehebatan, keagungan dan kemuliaannya. Termasuklah bulan Ramadan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Walaupun di dalam Islam kita ada 12 bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi melalui firman-Nya, "Inna iddatash syuhuri 'indallah isna asyara." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 kata Allah. Tetapi yang disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran hanya satu saja, yakni Syahru Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, kata Allah. Bulan Ramadan di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Nampak keistimewaannya? Allah sebut nama bulan Ramadan itu dalam Al-Quran. Walaupun tadi ada 12 jumlah bulan itu, tapi yang disebut Allah Ta'ala hanya Ramadan. Syahrul Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bukan bulan yang biasa. Maka dikenakan bulannya itu bulan istimewa, maka segala amal ibadah yang kita buat menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa, justru Allah sebut kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulan tersebut. Tidak ada bulan yang padanya kita diwajibkan berpuasa, melainkan bulan Ramadan itu sahaja. Ini adalah bukti tentang keagungan, kemuliaan bulan Ramadan tersebut. Kemudian bulan Ramadan juga adalah bulan penyuci jiwa. Bulan tempat kita membersihkan diri kita daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah peluang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Muhammad. Maka tadi disebut, jika barang siapa yang terlepas peluang ini, maka untuk selanjutnya dia akan terhalang daripadanya. Artinya apa itu? Kalau bulan Ramadan sedemikian mulianya, sedemikian istimewanya, tetapi kita tidak mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan tersebut, bermakna tidak lagi mungkin di bulan-bulan yang lain kita boleh mendapatinya. Makanya bulan Ramadan tadi bulan penyuci jiwa. Apa kata Rasulullah? Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yakni kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanannya kepada Allah, dengan dia mengharapkan semata-mata ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dengan demikian diampuni Allah baginya dosa-dosanya. Malah pada hadis yang lain disebut ghufira lahu ma taqaddama min ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan Allah mengampunkan dosa kamu yang sudah berlalu dan dosamu yang akan datang. Allahu Akbar.
Saudara-saudaraku sekalian, kalau ini kita tidak merebutnya, tidak kita manfaatkan, bermakna kita adalah manusia yang paling rugi di atas kerugian-kerugian lainnya. Selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan bonus. Mari kita berusaha mendapatkan bonus tersebut. Orang yang beriman kepada Allah, bonus inilah yang direbut mereka. Tapi kalau mereka tak beriman kepada Allah, bonus yang ditawarkan Allah Ta'ala barangkali tak ada gairah. Tapi kalau bonus yang ditawarkan company, itu gaji bonus, itu biasanya orang bersungguh-sungguh berebut-rebut, menunjukkan kerajinan bekerja, menunjukkan kualiti kerja, kononnya untuk dapat bonus. Nah, lain bonus yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan bonus di mana Allah sebut dalam Al-Quran, Lailatun khairum min alfi syahr. Inilah bulan bonus pahala. Satu malam yang di waktu itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bonus mana yang kita boleh dapat sampai mencecah 1000 bulan? Satu, Allah balas 1000. Maka jika sesiapa yang tidak tertarik dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala, maaf, ini adalah satu bukti bahwa iman mereka tidak ada dalam dirinya. Tawaran Allah, dia tidak tergiur, bermakna tak ada iman. Kalau kepada Allah tidak beriman, maka kepada yang lain tentunya tidak lagi. Selanjutnya bulan Ramadan adalah bulan barakah, syahrun mubarakah. Barakah itu apa? Barakah itu ialah kebaikan-kebaikan. Bulan barakah itu bulan al-barakah mana? Az-ziyadat fil khairat. Dikarenakan bulan Ramadan itu bulan barakah, kita hidup di bulan Ramadan bermakna umur kita diberkati oleh Allah. Tutur kata kita diberkati oleh Allah. Perbuatan-perbuatan kita diberkati oleh Allah. Para hadirin sekalian, bayangkan, hatta kata Rasulullah, bau-bau mulut mereka yang berpuasa itu adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu maknanya apa? Kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. InsyaAllah, makanya Nabi kita Muhammad SAW, awal-awal lagi, belum Ramadan lagi, Nabi kita sudah meminta kepada Allah agar dapat hidup sampai bulan Ramadan. Itulah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi maknanya kita doa juga kepada Allah agar kita dihidupkan oleh Allah bulan Ramadan ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa juga yang kita miliki berkat Ramadan mubarak, Allah memberkati semuanya. Kita minta berkat kepada Allah, harta kita, minta harta yang barakah. Kita mohon kepada Allah anak kita, anak-anak yang barakah. Kita mohon kepada Allah agar istri kita istri yang barakah, rumah tangga yang barakah, dan barakah-barakah lainnya. Oleh karena itulah rebutlah peluang-peluang bulan Ramadan, rebutlah keberkatan-keberkatan yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian para hadirin sekalian, tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana doa-doa diijabah. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kalau di luar bulan Ramadan itu, kalau kita berdoa kepada Allah, itu Allah masih lagi memilah dan memilih. Wajar atau tidak wajar ini dikabulkan. Namun pada bulan Ramadan langsung tidak diperhitung oleh, langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini tuan-tuan, dia adalah satu paket
satu paket dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kata ulama bahwa inilah bukti bahawa bulan Ramadan doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab ayat itu adalah satu paket dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa kata Allah di sini? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, sesungguhnya aku amat dekat sekali. Subhanallah. Bulan Ramadan, kata Allah, adalah bulan yang aku amat dekat kepada mereka dan mereka pun amat dekat kepada aku. Jadi kedekatan Allah di bulan Ramadan tak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Hatta kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Di luar bulan Ramadan, kata Rasulullah, aku didatangi oleh Allah hanya sekali sekala. Tetapi di bulan Ramadan tersebut, kata Rasulullah, aku kerap didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu bukti nyata bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah sangat dekat kepada kita, dan kita juga harus mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali bani Adam lahu ila as-sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Apa kata Rasulullah? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya, kata Allah, illa saum, terkecuali amal puasanya. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya amalan-amalan puasanya itu untukku, kata Allah, dan akulah yang langsung memberikan balasannya. Itu bukti tentang Allah dekat kepada kita. Dalam arti kata lain, kalau selama hari ini amal-amal soleh kita itu dicatat oleh malaikat seperti kiraman katibin, ya. Namun di bulan Ramadan ini Allah sendiri yang mengambil alih tugas tersebut untuk mencatatkan dan merekodkan amalan-amalan kita sebagai umat Muhammad. Sehingga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu tidak tahu jumlahnya, pahalanya oleh makhluk-makhluk yang lain, hatta malaikat pun tidak tahu. Yang tahu hanya Allah semata-mata. Yang ini adalah membuktikan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku, kata Allah, akan memenuhi permintaan mereka yang meminta. Ini juga kata ulama, salah satu di antara aktiviti bulan Ramadan kita, di samping kita berpuasa, juga berdoa. Sebab di situ Allah sebutkan masalah doa. Kemudian setelah kita mendapati kelebihan demi kelebihan pahala di bulan Ramadan, maka kita tidak cukup sampai di situ. Melainkan kita juga perlu menjaganya. Kadang-kadang kita ni dah dapat, kita tak menjaganya. Akhirnya daripada asal balik asil. Oleh kerana itu kita harus melaksanakan amalan-amalan itu tidak hanya setakat Ramadan. Ramadan ni itu istilahnya tadi hanya berlatih. Contoh, kalau Nabi sebut bulan Ramadan itu bulan sabar. Bermaksud apa? Bermakna kita melatih diri kita ni menjadi manusia bersabar selama sebulan. Tentunya selepas sebulan itu daya tahan kesabaran kita itu semakin meningkat, semakin berkualiti. Jangan pula habis Ramadan ya habis. Ini kebanyakan kita begitu. Jadi kalau habis Ramadan itu habis kita beribadah kepada Allah, tidak seperti tadi Ramadan itu, inilah yang dikatakan Ramadan tradisi atau Ramadan ritual. Inilah yang kadang-kadang
yang banyak berlaku di kalangan kita, yang kita kurang memahami kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Nah, tadi sudah kita sampaikan betapa hebat, betapa agung, betapa mulianya bulan Ramadan tersebut. Setelah kita raih, kita jaga baik-baik. Beramal itu wajib, tapi pada masa yang sama juga menjaga amal itu wajib. Bukan beramal wajib, menjaganya tak wajib. Macam juga kita tadi sudah bekerja berhempas pulas ya, mendapatkan yang kita maukan. Contohlah kalau kita dapatkan harta, kita dapati harta yang begitu mahal nilainya, ya, maka selanjutnya kita jaga. Jangan ibaratkan kita sudah membangun satu bangunan yang cantik, yang mahal, yang kita bangun bersusah payah, kemudian sudah itu pula kita hancurkan. Inilah satu kerugian. Maka Nabi kita Muhammad SAW pernah berkata, tidak ada satu kecelakaan yang paling besar celakanya, saya ulangi, tidak ada satu kecelakaan yang paling besar celakanya, melainkan bagi orang-orang yang sudah bersusah payah membersihkan dirinya daripada segala dosa. Karena tadi dia berusaha bersungguh-sungguh membersihkan dosanya itu, sehingga bersihlah dosanya. Seperti yang sebut tadi, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Kemudian kata Rasulullah sesudah itu, dia balik berbuat dosa itu balik. Inilah satu kecelakaan yang paling besar celakanya, yakni orang-orang yang mengotori dirinya setelah tadinya dia bersusah payah membersihkannya. Kalau dapat saya contohkan begini ya. Tadi bajunya ini kotor, lalu dibersihkannya, alhamdulillah. Kemudian sudah dibersihkannya, disetrika, ya, dilipat baik-baik, kemudian simpan dalam lemari. Oke? Kemudian tiba saatnya diambilnya baju yang sudah dibersihkan, yang sudah setrika, yang sudah dalam lemari, diambilnya kemudian dikencinginya. Tidakkah ini satu kecelakaan dan juga satu kebodohan? Oleh karena itu kita adalah mempertahankan agar kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan husnul khatimah itu. Justru kita nak bicara tentang bagaimana Pak Ustaz untuk kita nak mengekalkan aura itu. Saya paham, saya mengerti apa yang Ustaz katakan. Tapi bagaimana untuk nak mempertahankannya tersebut? Untuk itu kita kembali kepada firman Allah juga. Apa kata Allah? Walitukmilul iddata. Ini kuncinya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah benar-benar kamu sempurnakan bilangan. Ini bilangan ini ada sebagian orang mengatakan bilangan hari puasa. Hari-hari menghitung bilangan hari. Oh ini hari yang ketiga, ini hari yang keempat, ini udah seminggu, oh udah 2 minggu. Yang dihitungnya itu hari-hari yang berlalu. Sebenarnya bukan itu tuan-tuan. Hari itu tak dihitung, dia tetap akan berlalu. Tetap berlalu. Ini hari besok lusa. Itu tak dihitung pun akan berlalu. Jadi yang perlu dihitung di situ apa? Setelah tadi kita melalui satu hari bulan Ramadan. Contoh, hari ini tadi kita berpuasa. Dan tiba saatnya kita berbuka. Lalu hendaklah kita menghitung dalam tadi sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari pada hari ini aku berpuasa, sampai di mana amalku? Apa yang aku buat hari ini? Itu yang perlu dihitung. Sebab barang siapa yang hari ini sama dengan semalam, itu orang kecewa. Kalau amal, contoh, amal di hari ini sama dengan semalam, orang ini adalah orang yang kecewa. Dan manakala pula amal di hari ini lebih parah daripada semalam, orang ini adalah orang celaka. Lalu kalau ini kecewa, ini celaka, yang bahagia itu mana? Orang yang bahagia itu ialah hari ini
dia lebih baik daripada semalam, dan besok pula lebih baik daripada hari ini. Itulah yang dikatakan orang yang berjaya. Dan itulah yang dimaksudkan walitukmilul iddata. Hendaklah kamu hitung amalan-amalan yang sudah kamu lakukan hari ini, semalam, besok dan seterusnya, sampailah berakhirnya Ramadan. Nah, walitukabbirullah. Kemudian adalah kita membesarkan dan mengagungkan Allah. Di atas apa? Di atas petunjuk-petunjuknya. Kita ikuti arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ditolong oleh Allah. Ini jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ini juga salah satu di antara cara untuk kita nak menjaga aura-aura ibadah kita. Tidak Ramadan ini saja, yang lain-lain punya mesti nak jaga. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. A'inni ala dzikrika, agar aku senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Memanglah kita terjebak ni, kadang-kadang terperangkap dalam maksiat ni akibat kita tak ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, mana kita mungkin melakukan itu semua. Dan manakala kita ingat Allah, setan pun menjauh. Kenapa setan itu saling mendekat berdamping dengan kita? Sebab kita menjauh dengan Allah. Barang siapa yang lalai daripada Allah, yang mengingat Allah, wa man a'rada an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Barang siapa yang berpaling daripada mengingat Allah, maka akan bersama dia adalah syaitan. Jadi perlu doa. Ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Senjata kita yang paling kuat doa itu. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolong aku ya Allah, agar aku dapat mempertahankan amal yang sudah aku buat ya Allah di bulan Ramadan yang lalu ya Allah. Tolong ya Allah agar aku dapat mempertahankannya itu. Wa syukrika, demikian juga ya Allah, tolong aku ya Allah agar aku senantiasa menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Orang yang bersyukur ni tuan-tuan, Allah tambah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah lagi, kata Allah. Di samping ibadah-ibadah Ramadan yang aku tambah lagi, kata Allah. Nah, wa husni ibadatik, ya Allah, tolong aku agar aku senantiasa berbuat amal-amal yang terbaik. Dan mulai daripada sekarang pun kita mesti berdoa itu, minta kepada Allah agar bulan Ramadan ini kita dapat mengisi dengan amal yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Itu cara kita nak menjaganya. Kalau kita nak menjaga diri kita sendiri, kita ni ada lupa, ada silap, ada tersalah. Tapi kalau Allah yang menjaganya, insya-Allah Allah ingatkan di waktu kita terlupa, ya. Allah ingatkan kita di waktu kita terlupa. Allah ajar kita di saat kita tidak tahu. Kalau Allah sudah bersama kita. Jadi tidak boleh kita nak menjaga hanya dengan perasaan saja, tanpa ada sandaran kita kepada yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati Allah, setelah kita memahami kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, saya ulangi, perlu sangat kita memahami, ya, perlu sangat kita pahami tentang apa yang ada pada bulan Ramadan. Saya kadang-kadang melihat ada setengah-setengah umat Muhammad ni yang dianggap bulan Ramadan ni sama dengan bulan-bulan biasa. Allahu Akbar. Inilah kelemahan dan inilah kejahilan. Maka di sini saya tekankan, ya, setelah kita memahami kelebihan-kelebihan Ramadan seperti yang saya sebutkan tadi, maka berusahalah bersungguh-sungguh mendapatkannya. Jangan duduk diam saja. Oh, kelebihan Ramadan hebat, kemuliaan, keberkatan Ramadan hebat. Tapi engkau duduk berpangku tangan, takkan mungkin kau dapat. Bersungguh-sungguh mendapatkannya. Usahakan kita, perhatiin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kebaikan-kebaikan yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan tak sama seperti kebaikan-kebaikan yang dibuat Nabi pada bulan-bulan di luar Ramadan. Sebagai contoh, sedekah. Rasulullah sangat-sangat galak bersedekah di bulan Ramadan, melebihi bulan-bulan yang lain. Demikian juga kata Rasulullah,
penghabisan, asyarul awakhir, 10 penghabisan Ramadan. Di situ lagi Nabi bergiat segiat-giatnya untuk mendapatkan aura-aura, kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan tersebut. Nah, dan sekaligus menjaganya dan meraih hasilnya dunia ini hingga ke hari akhirat. Ya. Juga yang kedua, Nabi ada ajarkan kita doa untuk menjaga aura ini. Apa kata Rasulullah dalam doanya? Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umurku baik di penghujung. Ini penghujung ini. Kita tidak tahu tuan-tuan, ya. Mungkin Ramadan ini Ramadan penghujungan bagi kita. Umur kita tidak tahu di tangan Allah. Maka doa ini, Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, ya Allah jadikan umurku yang terbaik di penghujung ini. Wa khaira amali khawatimahu, ya Allah jadikan amalku amal yang terbaik di penyudahannya. Di Ramadan, di akhir Ramadan, lebih-lebih di akhir Ramadan, di situ ada Lailatul Qadar. Mohon kepada Allah, wa khara amali khawatimahu, ya Allah jadikanlah amalku lagi baik di penghujung-penghujung Ramadan ini. Wa khara ayami yauma alqaka fi, ya Allah jadikanlah hari yang terbaik bagiku, hari di saat aku bertemu denganmu ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lis-saim farhatani, bagi mereka yang berpuasa itu ada 2 kegembiraannya. Subhanallah. Kedua-dua ni raih dunia akhirat. Apa dia kata saya yang pertama? Kebaikan yang pertama itu adalah lis-saim farhatani, farhatun lis-saim farhatani. Bagi mereka yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun inda iftari. Dia gembira kata Rasulullah di saat dia nak berbuka. Memanglah di saat-saat kita nak berbuka itu hati kita gembira. Itu dunia. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua di mana? Di akhirat. Waktu kapan? Waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua kegembiraan ini dapat kita raih insyaallah. Kalau tadi kata Rasulullah di dunia kita gembira dengan berbuka. Berbuka ini ada 2. Berbuka di saat matahari terbenam, kita berbuka makan minum. Kemudian berbuka yang kedua maksudnya itu apa? Di saat-saat kita meraihkan hari raya Idul Fitri. Id al-Fitri, kembali kita fitrah suci bersih. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan benar-benar karena iman dia kepada Allah, benar-benar dia mengharapkan keredaan Allah, dengan demikian Allah bersihkan segala dosa-dosanya sebersih-bersihnya, jadilah ia seperti anak yang baru dilahirkan daripada perut ibunya. Inilah harapan, inilah tujuan, inilah matlamat kita dalam kita meraih kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan tahun 2021 ini. Demikian juga pada tahun-tahun berikutnya, selagi umur kita dikandung badan, selagi itu kita berazam untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada hidup kita sampailah ke hari kematian kita insyaallah. Dan yang terakhir saya sampaikan, walau bagaimanapun dalam kita nak mendapatkan suatu kebaikan, pastinya berdasarkan ilmu. Jadi untuk itu, sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, perlu kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan itu sendiri, agar ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu itu sendiri, di mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amal itu mestilah dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Hadis riwayat Bukhari. Ilmu itu sebelum engkau berkata, dan ilmulah sebelum engkau berbuat. Kalau engkau berkata, engkau berbuat tanpa ilmu, maka itu adalah nilainya disia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melaksanakan ibadah, tidak terlepas daripada ilmu. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dalam kita nak berbicara, berbicara berdasarkan ilmu, bukan rekayasa. Demikian juga wal amal, kita nak beramal mesti berdasarkan ilmu.
Sebab ilmu itulah merupakan tunjang perkataan ataupun perbuatan kita. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Maksudnya apa? Ilmu itu adalah imamnya amal, sementara amal itu mengikut ilmu. Jadi kalau kita bayangkan, ilmu itu imam, amal itu makmum. Dalam arti kata lain, kesahihan amal si makmum bergantung kepada si imam. Yang namanya imam perlu mempunyai ilmu. Oleh karena itu, dalam bentuk ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu yang pertama berkenaan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, baca itu maknanya ilmu. Nah, di bulan Ramadan perlu kita memperdalamkan ilmu. Tambah sekali apa? Ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Kalau kita baca kisah sejarah Imam Malik rahimahullah, manakala masuk saja bulan Ramadan, Imam Malik mengenepikan pelajaran-pelajaran yang lain. Beliau menumpukan perhatian sepenuhnya mengenai Al-Quran. Sebab bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan kita perlu atau kita mengkhususkan mempelajari tentang Al-Quran. Kalau selama hari ini kita belajar Quran hanya dalam bentuk membaca, maka perlu kita tambahkan lagi ilmu kita mengenai makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sebab-sebab Al-Quran itu diturunkan, namanya asbabun nuzul umpamanya. Dan juga tidak kalah pentingnya kita membaca Al-Quran dalam bentuk makhraj. Itu makanya bulan Ramadan lah bulan Quran. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan, dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ingin saya sampaikan tentang tadarus kita. Kita juga ada bertadarus di masjid-masjid, alhamdulillah. Tapi cara tadarus yang kita lakukan itu perlu kita perbaiki dari masa ke semasa. Contohnya seperti apa? Kalau selama hari ini kita di masjid bertadarus Al-Quran, hanya kita membentuk kumpulan, kemudian masing-masing membacanya sendiri-sendirian. Ini bukan tadarus yang tepat atau yang benar sebenarnya. Benarkah namanya tadarus itu artinya saling menyimak. Kalau umpamanya kita dalam satu kumpulan itu, katakanlah jumlah kumpulan kita itu ada 10 orang umpamanya, maka 1 orang yang membaca, 9 orang yang menyimak bacaan itu. Dan disitulah mengajarkan mana yang kurang tepat, mana yang kurang betul. Itu namanya tadarus. Kalau kita masing-masing membaca sendiri-sendirian, kita tidak tahu di mana kesilapan, kesalahan kita. Ini kebanyakan yang kita perhatikan cara tadarus yang kita buat di bulan Ramadan, ya. Itu kurang berkesan, ya. Tetapi oleh bagaimanapun kalau kita tidak boleh seperti demikian, sekurang-kurangnya kita membaca sendirian pun sudah boleh memadai, ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang baca Quran wa yata'ta'u fihi falahu ajrani, walaupun dia terpetah-petah, tersalah-salah, ya, dia baca juga Quran itu, maka Allah memberikan ganjaran 2 pahala untuknya. Kemudian kita galakkan baca Quran ini di bulan Ramadan, sebab sesiapa yang baca Quran di bulan Ramadan, nilai pahalanya tidak sama dengan nilai pahala kita baca Quran di luar Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa 1 huruf kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah mengganjari pahalanya 10 pahala. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taqulu alif lam min harfun. Jangan kamu sangka kamu baca alif lam mim itu 1 huruf. Kata Nabi, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Maknanya alif lam mim
itu menyamai salah satu huruf, 3 huruf. Maknanya kalau dibandingkan pahala tadi, alif lam mim itu kita baca, kita mendapat 30 pahalanya. Ini hanya didapati di bulan Ramadan. Oleh kerana itu saya katakan tadi, kalau kita membaca Quran, satu, yang kedua kita belajar hal ikhwal Quran, kita sudah dapat 2 kelebihan pahala. Pertama, pahala membaca. Yang kedua, pahala mempelajarinya. Dan yang ketiga, dapat pahala mengajarinya. Yang belajar, yang mengajar. Kemudian ilmu yang didapat melalui pengajaran dan pelajaran itu. Jadi dalam Al-Quran itu, bermacam-macam pahala boleh kita raih. Ini peluang. Ini kesempatan. Jangan para hadirin sekalian, kita memaukan nanti kalau kita meninggal, orang bacakan Quran untuk kita. Padahal kita sendiri pun tidak mengenal Quran, tidak mau kenal dengan Quran. Padahal tadi bulan Ramadan, bulan Al-Quran, tapi hatinya tak tersentuh dengan Quran itu sendiri. Ini yang saya katakan tadi, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Hendaklah kita memiliki ilmu sebelum kita berbicara, berilmu sebelum kita melakukan sesuatu perkara itu. Para hadirin sekalian, bulan Ramadan adalah disebut syahrul musawat. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita saling bertolong-tolongan, bantu-membantu. Namanya musawat. Lebih-lebih lagi kita dalam suasana COVID yang belum reda ini. Tentu sekali saudara-saudara kita yang lain banyak memerlukan bantuan dan sebagainya. Oleh karena itu juga bulan Ramadan ini dalam bentuk bantu-membantu itu amat-amat sangat digalakkan. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nilai sedekah di bulan Ramadan pun tak sama dengan nilai sedekah di luar bulan Ramadan. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ay sedekah afdal?" Ya Rasul, di manakah dan kapankah sedekah yang paling terbaik itu? Nabi kata, "Sadaqatu fi Ramadan." Sedekah di bulan Ramadan. Maka ini juga adalah kita rebut peluang. Peluang bersedekah. Kata Nabi lagi, "Man fattara sa'iman." Barang siapa yang memberi perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa, maka kata Rasulullah, Allah akan memberikan pahala sebanyak pahala orang-orang yang diberinya perbukaan tersebut. Bayangkan ya, ini pun satu teguran Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Nampak-nampaknya Ramadan kita tahun ini tidak semegah Ramadan yang lalu. Ada namanya bubur Ramadan. Kita boleh bersedekah bubur Ramadan tu, menajanya satu hari itu kita taja berapa banyak itu orang-orang yang berbuka dengan perbukaan yang kita berikan itu. Peluang ini nampaknya tuan-tuan bukan tak boleh tapi berkurang. Tapi jangan kita patah semangat. Hendaklah kita berusaha. Jangan maknanya tidak boleh dibuat di masjid lalu kita tidak membuatnya. Jangan. Boleh kita buat. Kita boleh antar. Sekarang banyak Grab yang boleh mengantarkan sedekah kita kepada siapa yang kita mahu. Artinya jalan masih terbuka luas untuk kita berbuat kebajikan. Hanya kita tahu memahami tentang kebaikan-kebaikan tersebut sebagai pemangkin dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan. Kemudian tadi sudah saya sentuh tentang cara-cara baca Quran bersama keluarga. Memang dalam Ramadan ini kita digalakkan sebenarnya membaca Quran itu dalam arti kata lain tadarus. Dia tadarus. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan bertadarus. Bukan Nabi membaca sendiri, melainkan Nabi membaca, malaikat Jibril yang menyimak bacaan tersebut. Itu namanya tadarus. Jadi saya katakan di awal tadi apa? Kita adalah merubah cara kita bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini.
yakni kita bentuk satu kumpulan, satu orang yang membaca, yang lain menyimak bacaan, dan disitulah memberitahukan di mana kesilapan dan kesalahan berlaku. Nah, yang selanjut tadi, sedekah. Yang kata Nabi, sedekah yang paling baik ialah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian sedekah yang lebih baik itu, yang paling hebat itu ialah sedekah di saat-saat kesulitan, di saat-saat orang memerlukan. Dalam arti kata lain, di bulan Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang memerlukan itu. Sebab mereka tidak sebebas kita, tidak sebebas Ramadan yang lalu-lalunya. Kita boleh mendapatkan yang makanan-makanan yang berlimpah-limpah di pasar-pasar bazar. Tapi tahun ini sudah tidak mungkin ada lagi disebabkan Covid. Tetapi walau bagaimanapun, itu tidak boleh kita jadikan satu hambatan. Malah jadikan dia sebagai pemangkin. Ya. Sebab salah satu di antara cara-cara kita nak mengangkat Covid ini, subhanallah ya, bulan Ramadan inilah bulan yang paling terbaik. Sebagaimana tadi doa-doa dikabulkan, kemudian sedekah-sedekah itu disini dapat mengangkat balak-balak yang ada di muka bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi yang terbaik, ya, yang terbaiknya kita gunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sebab sebenarnya saya katakan tadi, mungkin ini peluang-peluang yang terakhir bagi kita, kita tidak tahu. Peluang terakhir tuan-tuan bukan maknanya oh mati, itu lain cerita. Peluang terakhir itu maknanya peluang untuk kita yang berbuat baik itu semakin sempit, semakin sempit. Bukan bermakna oh tahun depan boleh lagi apa. Ini kadang-kadang kita banyak berpikir sedemikian. Contoh, dulu kita pikir apa? Kalau ada duit anytime boleh pergi Mekah, boleh pergi haji. Sekarang peluang itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah belajar mengenai Ramadan pada tahun 2020. Dengan adanya Covid tersebut, ya, benar-benar mengajarkan kita tahun ini. Sehingga kita berkata, ya Allah, jangan sampai kami tidak bertarawih lagi. Jangan sampai kami tidak lagi meraihkan kemuliaan hari raya itu lagi. Kita benar-benar belajar daripada Covid ini. Jadi Covid ini banyak mengajar kita. Ya. Dan kalau kita lihat keadaan dan suasana yang tadinya kita tidak menghiraukannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kemarin apa? Ightanil khamsan qabla khamsin. Kamu rebut peluang yang 5 sebelum datang 5 lainnya. Perasaan kita atau tidak? 5 yang disebut Nabi ini hanya tinggal 1 lagi tentuan kepada diri kita. Buktinya, kata Nabi, rebutlah masa muda sebelum datang masa tua. Kita dah tua. Takkan mungkin lagi kita kembali kepada muda itu. Kemudian waghinaka qabla fakrika. Rebutlah masa senangmu sebelum datang masa susahmu. Masa kaya sebelum datang miskin. Sekarang usahakan kita nak membentuk orang kaya, bekerja pun kita sudah susah. Maknanya peluang yang kedua ini pun sudah tak ada lagi. Yang ketiga, wa firawaka qabla sughlika. Rebutlah peluang lapang sebelum sempit. Sekarang tuan-tuan, waktu sangat mencemburui kita. Waktu sangat lari dengan cepatnya. Tahun 2021 sekarang sudah mau bulan 3. Baru kemarin kita rasakan tahun 2021. Begitu cepatnya masa berlalu. Yang keempat, rebutlah masa senang sebelum susah. Mana ada senang lagi? Ya, dulu kita merasakan kesenangan, sekarang sudah tak ada kesenangan lagi. Semuanya kesulitan, di sana sini malah kesulitan ini tentuan dirasai oleh seluruh dunia. Seluruh dunia merasakan kesusahan itu. Justru kita gunakan poin yang terakhir, yang kelima, hayataka qabla mautika. Gunakanlah peluang hidup sebelum mati. Inilah satu-satunya lagi peluang kita. Yang 4 sudah condemn. Yang 4 ini sudah delete. 1 inilah hidup sebelum mati.
Jika mana kita tidak merebut peluang hidup ini, bermakna kecelakaan yang besar yang kita hadapi, di mana satu yang kita boleh buat pun kita tidak membuatnya, yakni masa hidup yang ada ini kita tidak menggunakan sebaik-baiknya, maka kita akan mengalami kerugian yang sebesar-besarnya. Barangkali inilah pesan-pesan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan Ramadan ini. Walau bagaimanapun, kita akan menghadapi cabaran-cabaran yang tidak akan berkesudahan, maka selagi kaki ini boleh melangkah, langkahkanlah. Selagi mata ini boleh melihat, lihatlah kebesaran Allah. Selagi telinga boleh mendengar, dengarlah kalam-kalam Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallah. Mudah-mudahan apa juga yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadikan pahala yang terbaik dalam hidup kita. Dan pastikan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pastikan hidup dan mati kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan rebutlah sekali lagi peluang yang disediakan oleh Allah sebaik mungkin dan sebanyak mungkin agar kita tergolong dalam golongan orang yang beruntung, tidak tergolong dalam golongan orang yang merugi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.